Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pemirsa stasiun TVRI dimanapun kita berada, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Hasrat P. Nazara, Sarjana Teologia, kita sedang berada di dalam siaran mimbar agama Kristen, penyejuk iman. Nah, hari ini sebelum kita masuk di dalam pembahasan lebih dalam, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan segera membicarakan, merenungkan kebenaran firman, memohon Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami, dimanapun kami berada, seluruh pemirsa, Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya kebenaran firman-Mu terus akan mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan kami bisa berkontribusi buat bangsa dan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, tema yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu tentang penyembahan. Dan subtemanya adalah penyembahan sebagai cara hidup. Dan memang demikian Bapak Ibu yang terkasih, karena penyembahan merupakan cara hidup yang layak, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Dasar firman yang akan kita baca terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama, dan nanti di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat-ayatnya bagi kita semua. Yang pertama-tama dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kita akan baca ayat yang lain dari Ibrani pasal yang ke-15. Saya ulangi, Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ini ada teksnya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, dua kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini mengungkap dalam hati kita, mengungkapkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup di dalam ibadah dan penyembahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kita diselamatkan, sejak kita lahir baru, sejak kita memperoleh kehidupan yang baru, maka tujuan satu-satunya dalam kehidupan kita, maka aktivitas utama dalam kehidupan kita adalah penyembahan. Paulus dalam Roma 12 yang kita baca tadi, dari pasal pertama sampai pasal yang ke-11, dia sudah menjelaskan bagaimana Allah telah bekerja luar biasa, bagaimana Allah telah berkarya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, penebusan kita, penghapusan dosa-dosa kita, kelahiran baru yang kita peroleh, semuanya itu kita diselamatkan, semuanya itu kita terima oleh karena anugerah Allah. Dan oleh sebab itu di dalam pasal 12 Paulus menjelaskan apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kita supaya dengan keselamatan yang sudah kita peroleh dalam persekutuan dengan Dia, dan kita memuji, memuliakan Dia selama-lamanya. Itulah penyembahan. Maka penyembahan harus menjadi cara hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di akhir zaman, kitab Wahyu telah mengungkap kebenaran kepada kita, bahwa di akhir zaman, di dalam kekekalan, di sorga kelak, kita tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Kita tidak disibukkan dengan berbagai sekolah anak, kesibukan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Kita tidak melakukan
apapun itu. Tetapi hanya satu hal yang kita lakukan. Coba perhatikan dalam Wahyu pasal 9. Kita menyembah, memuliakan Allah. Itu saja yang kita lakukan. Maka penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Bukan saja hanya di surga sana. Tetapi sejak kita lahir baru, gaya hidup kita dan cara hidup kita adalah cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu hidup yang menyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan supaya menikmati surga, bukan untuk kita nikmati dalam kehidupan ego pribadi kita, di dalam hedonisme kita, melainkan kita diselamatkan supaya kita bersekutu dengan Allah dan memuliakan Dia selama-lamanya, dan kita menyembah Dia selama-lamanya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-9 dijelaskan bahwa kita tiap kali kita tersungkur di hadapan kaki Tuhan dan kita berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang layak disembah. Itulah kehidupan kita. Itu saja kehidupan, itu yang kita lakukan di dalam surga kelak. Tidak ada lagi kegiatan yang lain. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Allah yang terbesar, yang terpenting, yang terutama di dalam hal kita diselamatkan. Seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta harus memuliakan Allah, harus menyembah kepada Allah, dan itu harus menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan kebenaran ini. Mari kita sikapi apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Itulah subtema kita hari ini. Itulah tema kita hari ini. Penyembahan sebagai cara hidup. Jadi kita hidup menyembah Tuhan. Itu kehidupan. Itu aktivitas utama kita. Gereja, orang-orang Kristen, lembaga-lembaga Kristen. Sesungguhnya kegiatan utamanya bukan pelayanan. Bukan melayani orang-orang. Melainkan menyembah kepada Tuhan. Ingat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Kita menyembah dan memuliakan Allah. Berikut saya mencatat setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai uraian bagaimana kita menjadikan penyembahan sebagai cara hidup kita. Yang pertama nanti adalah penyembahan seluruh kehidupan kita. Yang kedua adalah penyembahan melalui sikap-sikap. Dan yang ketiga, penyembahan dengan pengorbanan. Bapak Ibu, kita mulai bahas yang pertama. Bagaimana kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita, sebagai cara hidup kita. Yang pertama-tama, sejak kita mengerti kebenaran ini, mari saya ajak kita semua, penyembahan yang kita lakukan adalah penyembahan seluruh kehidupan kita. Maksudnya tidak ada bagian dari hidup kita ini yang diri kita sendiri. Semuanya untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dalam Roma pasal 6, ya, pasal 6 maupun pasal yang ke-12, Paulus telah menasihatkan kita supaya seluruh anggota-anggota tubuh kita ini dipersembahkan sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan lagi untuk dosa. Tangan kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita, semuanya bagaimana Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Saya mencela, saya tidak senang dengan kehidupan kebanyakan orang Kristen pada masa kini. Mengapa? Mereka berusaha bagaimana seluruh kemuliaan Allah untuk kepuasan diri mereka sendiri. Mereka berusaha memproklamirkan bagaimana kedahsyatan Allah supaya mereka sehat, supaya mereka senang, semuanya untuk diri mereka. Itu harus dibalik. Kebenaran firman bukan soal kita puas, bukan soal kita harus senang, tetapi bagaimana Allah dimuliakan, bagaimana Allah senang dengan kehidupan kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan kepada Paulus menyatakan, justru dalam sakit, penyakit pun Allah harus dimuliakan. Dalam situasi yang susah, senang,
Allah harus dimuliakan. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Jadi inilah namanya totalitas. Motivasi kehidupan kita. Seluruh arah hidup kita, kita sasarkan kepada kemuliaan Allah. Bagaimana Allah dimuliakan. Nah itu nanti akan menjadi penyembahan sebagai cara hidup kita. Penyembahan menjadi gaya hidup kita. Dengan nama Tuhan dipermuliakan, jadi suatu sumber sukacita yang luar biasa juga dalam kehidupan kita. Jadi itu yang utama dulu. Motif-motif kehidupan kita. Semuanya untuk memuliakan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan utama, tujuan final dari kehidupan kita yang sudah memperoleh persekutuan yang indah dengan Tuhan adalah menyembah Tuhan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Karena kemuliaan itu adalah milik Allah, bukan untuk kita, bukan untuk diri sendiri. Seluruh ucapan bibir kita, seluruh perkataan kita untuk memuliakan Allah. Maka apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa memuliakan Allah? Saya sibuk. Itu memang hal yang wajar. Itu suatu keadaan alamiah dari kehidupan kita sebagai manusia. Bukan hanya orang-orang Kristen, semua orang akan disibukkan dengan berbagai-bagai kesibukan. Bagaimana dia harus bekerja. Dan di dalam pekerjaan pun sebenarnya itu ibadah kita. Dan kita menyembah Allah. Dalam pembicaraan-pembicaraan yang harus kita bicarakan. Anak-anak sekolah, kita bekerja, mengajar, sebagai pengusaha dan sebagainya. Seluruh kehidupan kita untuk menyembah dan memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, mari kita ikuti komersial berikut. Nanti kita akan kembali. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke dalam pembicaraan kita. Yang pertama tadi, ya tentang penyembahan sebagai cara hidup. Yang pertama, penyembahan secara total dalam kehidupan kita. Yang kedua, penyembahan melalui sikap-sikap dan tindakan kita. Ada satu ayat yang sungguh luar biasa, yang sudah saya siapkan di sini, disebutkan begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pada bagian lain juga penulis kitab surat Efesus mengajak kita untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Penyembahan sebagai cara hidup kita uraikan di dalam 3 cara. Yang pertama tadi penyembahan seluruh kehidupan kita. Yang kedua penyembahan melalui sikap-sikap dan perbuatan kita. Alkitab, kitab suci telah menyatakan kepada kita, telah memerintahkan seluruh umat manusia supaya memuliakan Tuhan. Lebih-lebih kita setelah kita menyadari betapa Tuhan telah bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Telah berkarya menyelamatkan kita, memberikan kita kepastian. Maka seluruh anggota-anggota tubuh kita ini kita persembahkan untuk senjata-senjata kebenaran. Demikian di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan di dalam 1 Petrus yang kita baca tadi, marilah, kata firman Tuhan, marilah kita dengan hati yang tulus ikhlas untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah, senantiasa memuliakan Allah. Bapak Ibu, itulah sebabnya tidak heran kalau kita diajarkan dalam segala situasi,
kita mengucap syukur. Saya belajar dari beberapa senior, bahkan dari penceramah-penceramah pun mengatakan demikian. Mereka berkata, kita senantiasa harus mengucap syukur. Itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Ada seorang penceramah, saya pernah mendengar sesuatu yang luar biasa. Ketika seseorang kehilangan tangannya, dia tetap mengucap syukur. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhan, saya mengucap syukur bahwa sekalipun pergelangan tangan saya hilang, saya masih punya tangan yang lain, saya masih punya kaki, saya masih punya anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut di hadapan Allah. Itu kebenaran yang hakiki. Melalui sikap-sikap dan tindakan kita, kita memuliakan dan memuji Tuhan. Maka dimanapun kita berada, kita harus akui dalam kehidupan praktis kita, di jalan, kadang kita diserempet, kadang kita diserobot, dan membuat hati kita menjadi panas, membuat refleksi kita marah. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajak kita supaya dalam segala hal, bagaimana kita kondisikan hidup kita ini, muliakan Allah. Marilah kita mempergunakan anggota-anggota tubuh ini untuk memuliakan Allah. Di dalam bibir, dalam mulut yang sama, bisa kita keluarkan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Bisa juga keluar perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang. Maka di dalam Yakobus disebutkan, hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan perkataan, bisa menyakiti hati orang lain. Tetapi kebenaran firman Tuhan, melalui perkataan kita, kita diajak, kita dinasihatkan, kita diperintahkan, kita diinstruksikan supaya semua-muanya untuk memuliakan Allah. Dalam situasi kita disakiti, kita bersyukur, kita berkata, bersyukur Tuhan, saya terus menikmati kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Kita ada sebagaimana ada. Kita berkata, bagaimana mungkin saya bisa melewati. Ada orang, bahkan kami sendiri juga mengalami kesulitan-kesulitan. Bagaimana bisa anak sekolah, anak masuk kuliah, ada pekerjaan, ada cicilan yang harus ditanggung, ada tanggung jawab yang harus membuat kita, konsentrasi kita terfokus di sana. Tetapi ingat, itu semua harus kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu, sikap-sikap kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Pak Pendeta, Pak Pengkhotbah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal itu? Bukankah hati saya sedang terguncang, sedang terganggu dengan keadaan-keadaan yang sulit saat ini? Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya saudara, bukan hanya seseorang saja. Semua orang juga masing-masing punya kapasitas. Ada pendeta yang berkata, dan memang ini kebenaran, bahwa Tuhan mengizinkan beban-beban yang harus kita tanggung tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Kita pasti melewatinya. Saya bisa bersaksi sendiri. Saya bisa bersaksi sedikit ya. Bapak Ibu, ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah berkata, bagaimana mungkin saya bisa melewati situasi-situasi yang sulit. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tapi ternyata sampai hari ini saya ada sebagaimana ada. Semua bisa dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari semuanya itu, kebenaran firman Tuhan mengajak kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Lakukanlah semua-muanya untuk kemuliaan Allah. Jangan pernah ada dari mulut kita, dari anggota-anggota tubuh kita ini untuk melecehkan nama Tuhan, untuk melawan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru dalam segala kita harus arahkan itu untuk kemuliaan Allah. Saya dicela, saya dihina, tidak apa-apa. Mengapa? Karena saya milik Tuhan. Itu saya persembahkan. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah sikap-sikap yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Inilah perbuatan-perbuatan yang layak. Di dalam surat Efesus pasal 4 mulai dari 17 sampai ayat yang ke-31, penulis surat Efesus Paulus mengajak kita semua, orang yang dahulu tidak baik haruslah menjadi baik.
Orang yang dahulu pikirannya jahat haruslah menjadi baik. Pikirannya haruslah menjadi baik. Inilah kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Penyembahan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi cara hidup kita, dan itulah hal yang berkenaan kepada Allah. Paulus menasihatkan kita dalam beberapa surat. Tadi disebutkan, aku menasihatkan kamu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itu disebutkan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama tadi. Saya ulangi, saya bacakan bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah hal yang berkenan kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan nasihat-nasihat supaya pikiran kita berubah. Maka semuanya nanti akan mempengaruhi sikap-sikap kita. Bapak Ibu memang menjalani kehidupan yang serba sulit. Apalagi kita melewati banyak tekanan. Tetapi percayalah, ada komitmen kita bersama dengan Tuhan. Ada yang disebut dengan kerjasama ilahi. Dan di luar itu, yang lebih dahsyat lagi, ada Roh Kudus yang menolong kita. Maka kita meminta kepada Tuhan supaya Roh Allah itu menolong, memampukan kita, sehingga kita di dalam situasi yang tertekan, di dalam situasi yang terhimpit, kita tetap berkata, saya memuliakan Engkau ya Tuhan. Beberapa orang dalam beberapa tahun terakhir, kami menyaksikan, kami mendengar mereka dalam keadaan sakit, dan mereka berkata, biarlah sakit yang saya dirikan ini, saya tetap memuliakan Allah. Dalam situasi yang sakit ini, saya tetap memuliakan Allah. Maka sikap-sikap kita menunjukkan bahwa kita sedang menyembah dan memuliakan Allah dalam seluruh kita. Perkataan, hati kita. Mengapa ada rasa benci dengki dengan orang? Karena hati kita, sikap kita belum ada komitmen. Tetapi saya tidak bisa menahannya. Tetapi saya tidak bisa melakukan penyembahan dengan situasi hati yang seperti ini. Ya memang manusiawi. Itu sungguh manusiawi. Saya pun bisa mengalami. Orang-orang yang rohaniawan pun bisa mengalami hal yang sama. Tetapi yang kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, itu yang memampukan kita. Dengan kekuatan sendiri mungkin tidak bisa. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, sikap-sikap yang jahat menjadi baik, yang buruk menjadi baik, sikap-sikap yang lama, yang tidak berkenan menjadi sikap-sikap yang baru, yang berkenan kepada Allah. Perkataan-perkataan kita, sekali lagi, ada kebenaran firman Tuhan dikatakan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, marilah kita senantiasa mempersembahkan ucapan bibir yang nama Tuhan. Ini, mari kita melakukan, mari kita mengerjakan kebenaran-kebenaran Allah ini. Maka Roma pasal yang ke-6 disebutkan di situ, seluruh anggota-anggota tubuh kita pakai sebagai senjata-senjata untuk kebenaran. Atau dengan kata lain, kita persembahkan seluruh tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Itu yang berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat tujuan tertinggi Tuhan dalam kehidupan kita, saya bisa berkata, tubuh jasmania saya ini boleh ambruk, tubuh jasmania ini boleh mengalami banyak siksaan, tetapi biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Ini tujuan tertinggi, dan hal ini menjadi berkat dalam kehidupan saya. Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup. Tidak peduli kita disenangkan, tidak peduli kita menyenangkan orang lain, menyenangkan hati pimpinan kita. Itu bukan yang utama, tetapi bagaimana melalui sikap-sikap, perbuatan-perbuatan kita itu menyembah dan memuliakan Allah. Ini tujuan Allah yang tertinggi. Maka dengan sikap-sikap yang menyembah Allah, nanti itu hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pada bagian yang ketiga, kita mendengarkan, kita saksikan dulu
komersial berikut ini. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi, kita lanjutkan acara kita. Itu penyembahan sebagai cara hidup. Yang pertama tadi penyembahan seluruh hidup. Yang kedua penyembahan melalui sikap-sikap dan perbuatan. Dan uraian yang ketiga kita masuk penyembahan dan pengorbanan. Bapak Ibu, penyembahan identik dengan pengorbanan. Kalau kita perhatikan bukan hanya di dalam agama Kristen, bahkan seluruh umat manusia berkorban untuk melaksanakan penyembahan. Kita melihat di dalam perjanjian lama, sejak zaman perjanjian lama, bahkan orang-orang di zaman dahulu, mereka menyembah Allah dengan pengorbanan, dengan mempersembahkan korban. Maka boleh jadi dikatakan bahwa Tuhan identik dengan korban. Jadi tanpa pengorbanan itu penyembahan itu bohong namanya ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Allah, kita harus menyertainya dengan pengorbanan kita. Memang kadang menyembah Tuhan, tubuh ini lemah, itu menyakitkan. Maka Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan tubuh memang lemah, daging lemah, tetapi roh itulah yang menguatkan kita. Kita harus menyembah Allah dengan cara hidup kita ini dengan pengorbanan. Kita berkorban, kita mempersembahkan korban kepada Allah, maka itu adalah penyembahan kita. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan dan telah memberikan teladan yang sungguh-sungguh bahwa dia sendiri pun menjadi korban dan dia sendiri pun mengorbankan dirinya untuk dipersembahkan. Dia memberikan teladan dan itulah teladan yang hidup bagi kita. Dan dia telah mengajarkan sebagaimana di dalam kitab suci diungkap bahwa kita mempersembahkan persembahan-sembahan kita dengan pengorbanan-pengorbanan untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu yang terkasih, pemirsa dimanapun kita berada, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian ini, dan memang bagian ini yang sulit juga kita lakukan. Kita menyembah Allah, kita mengklaim, kita menyatakan diri sebagai penyembah Allah, itu harus disertai dengan pengorbanan. Bukan saja hanya pengorbanan harta. Pertama-tama ya ada banyak hal pengorbanan yang kita korbankan sebagai bagian cara penyembahan, ibadah yang memuliakan Allah yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, penyembahan ada bermacam-macam, pengorbanan ada bermacam-macam. Mulai dari pengorbanan dulu, dari pikiran, tenaga, hati kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan, kita beribadah, kadang kita dicela. Itu memang bagian dari kehidupan kita. Itu bagian dari cara hidup kita. Bagian dari perjalanan-perjalanan yang kita harus lewati. Di kampung, kadang kita dicela, kadang kita diejek. Tetapi itu tidak menjadi hal yang merintangi. Karena memang kita harus menunjukkan pengorbanan kita dengan kita beribadah kepada Allah. Kita harus bersedia berkorban. Kita harus bersedia mengesampingkan hal-hal yang kita anggap terbaik dari diri kita untuk kita persembahkan. Saya mengajar secara praktis ya. Kadang-kadang hati kita sedih. Untuk bayar ini kita bisa bayar.
tapi untuk memberikan persembahan dari uang yang kita miliki, dari dompet kita, itu terkadang kita merasa berat. Ini hal yang harus kita ubah. Kita harus berkobar-kobar untuk siap berkorban bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri ya, bukan untuk kita berikan, misalnya kita berikan sumbangan lalu supaya nama kita dibacakan dan kita merasa besar, merasa hebat, merasa bangga. Itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga mengizinkan kita berkorban hati kita, perasaan kita, jiwa kita. Maka Tuhan mengatakan begini, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita, kita harus korbankan itu semua untuk kemuliaan Allah. Penyembahan tidak mungkin lepas dari pengorbanan. Mau memuliakan Tuhan, siap-siap berkorban. Mulai dari hati kita, harta kita, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun untuk kemuliaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Ayo pilih mana? Hari kita orang Kristen hari Minggu ibadah. Tetapi ada satu saat hari Minggu bersamaan ada final Copa Amerika. Banyak orang berharap ibadahnya ditiadakan. Mengapa? Mereka para hobi sepak bola, yang hobi sepak bola, pengen banget menonton. Saya ingat yang terakhir tahun berapa itu ada final Copa Amerika. Ada juga malamnya final Piala Eropa, mempertemukan siapa ya, jagoan masing-masing. Tetapi kita harus berkorban. Hobi-hobi kita utamakan dulu menyembah dan memuliakan Tuhan. Berani enggak? Ini tantangan bagi kita. Kalau kita mengatakan saya menyembah Engkau Tuhan, tapi kita belum berani melepaskan keinginan-keinginan, kepuasan-kepuasan dunia, maka penyembahan kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya sendiri mulai dari diri saya. Saya bersedia, kita juga harus bersedia mengesampingkan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita rasa menyenangkan hati kita. Kita bersedia menyakiti, membiarkan, menjadikan tubuh ini capek lelah untuk pelayanan dan kemuliaan Allah. Ya itu tadi yang saya katakan. Di waktu bersamaan ada ibadah, di waktu bersamaan misalnya ada nonton sepak bola atau hobi yang lain, mancing dan sebagainya. Mungkin orang berkata, itu kan waktu ibadah kan masih banyak waktu. Tetapi untuk kali ini nanti terlewatkan. Tetapi ini yang membuat kita harus mengesampingkan semua itu. Kalau memang kita memuji, memuliakan Allah, maka itulah yang prioritas dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak ayat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa mereka yang menjadi saksi-saksi Tuhan, pekerja-pekerja di ladang Tuhan, mereka bersedia mengesampingkan segala-galanya. Maka Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Itu kebenaran firman. Ini bukan janji saya, ini janji Tuhan. Kalau saya berjanji mungkin bisa bohong, tapi kebenaran firman Tuhan tidak mungkin berbohong. Firman Tuhan berkata, utamakanlah penyembahan, kemuliaan Allah. Utamakanlah menyembah Tuhan walaupun hal itu harus berkorban. Nah, kita lanjutkan tadi. Pengorbanan hati, pengorbanan pikiran dan perasaan. Kita bersedia relakan itu menjadi korban demi Tuhan dimuliakan. Mana yang harus kita pilih? Kita terhina, nama Tuhan dimuliakan. Atau nama Tuhan dipermalukan demi gengsi kita. Kalau memang kita sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan menghendaki kita memuliakan Dia, maka kita bersedia mengorbankan perasaan, hati, pikiran kita. Tetapi nama Tuhan dimuliakan. Maka Tuhan di sorga berdiri. Ada kisah di dalam Kisah Para Rasul.
Stefanus bersedia mengorbankan nyawanya sendiri untuk suatu kebenaran dan kemuliaan dan kebenaran Allah. Apa yang terjadi? Stefanus dalam matinya, dia melihat Tuhan Yesus sendiri berdiri. Itu satu-satunya di dalam kitab suci katakan Tuhan berdiri menyambut hambanya yang benar-benar sungguh berkorban demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyambut, Tuhan senang. Walaupun itu menyakitkan buat manusiawi, tetapi Tuhan benar-benar sungguh dimuliakan. Secara praktis, itu yang pertama, tenaga, pikiran, berkorban. Lalu kemudian, ini yang paling praktis, harta-harta kita. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, bersedia enggak kita memberikan? Ada yang disebut sebagai perpuluhan dalam ajaran kita. Ada yang disebut sebagai pemberian-pemberian derma untuk orang-orang yang harus ditolong, untuk anak-anak yatim, anak piatu, untuk para janda-janda. Itu bagian dari penyembahan kita di mana kita mengorbankan harta kita pertama-tama untuk pekerjaan Tuhan. Disebutkan dalam bahasa Inggris, business kingdom. Bersedia enggak? Saya pernah melihat orang, dia memberi persembahan, uangnya uang baru ditukar dari bank. Tapi dia terlalu sayang untuk dikasih jadi persembahan. Nah ini, sebelum dia berikan persembahan, dia kucek-kucek dulu. Dia kucek-kucek, ini baru dijadikan persembahan. Bahkan ada uang yang dijadikan bakso, baru dijadikan persembahan. Tuhan kita siapa? Bapak Ibu kalau ke Jakarta, atau ke daerah-daerah lain, atau ke negeri-negeri lain, parkirnya itu mungkin lebih besar daripada persembahan yang biasa kita berikan dalam kantong persembahan. Bagaimana kita menghargai Tuhan? Masakah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan lebih kecil daripada uang-uang parkir yang harus biasa kita korbankan? Kita berikan. Haruslah lebih besar. Masakah kita bersedia memberikan uang-uang dan harta-harta kita untuk menyenangkan pimpinan, untuk menyenangkan teman, untuk memberikan sesuatu dan kemudian kita mendapatkan ucapan terima kasih, ucapan pengagungan dan nama kita dibacakan. Tetapi kepada Tuhan, untuk Tuhan, berani nggak kita memberikan sebagian besar dari harta-harta yang kita miliki, uang-uang yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, kita saksikan dulu komersial berikut, nanti kita lanjutkan. Ini sangat menarik ya, bagaimana kita hidup, seluruh keberadaan kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita lakukan untuk menyembah muliakan Allah. Tadi sedang kita bicarakan tentang penyembahan dan pengorbanan. Korban, menyakitkan tenaga kita. Itulah sebabnya saya mengajak pagi-pagi, walaupun memang itu berat, kita utamakan Tuhan. Kadang kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Anak-anak zaman now, mereka bangun pagi, tahu apa? Kita tahu semua, kemungkinan besar mereka akan cari handphone mereka. Tetapi sesungguhnya kalau memang hati kita untuk Tuhan, bangun pagi itu ingat Tuhan. Menyakitkan, apalagi doa bersama. Sementara kita capek, lelah, masih ngantuk. Tetapi dalam keadaan yang menyakitkan, inilah yang disebut sebagai penyembahan dan korban. Kita berkorban untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu bagian-bagian yang paling praktis. Tadi sakit. Kalau sekiranya kita punya 50.000, uang ini harus dibagi kemana? Kalau saya kasih persembahan nanti kurang. Atau saya tidak kasih persembahan supaya cukup.
Saudara-saudara, kalau hati kita sungguh kepada Tuhan, kita utamakan dulu Tuhan. Saya bersedia memberikan persembahan. Sekalipun nanti saya tahu bahwa akan kurang. Namun saya percaya, saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan permuliakan. Bahkan ada orang yang berkata, seperti saya ulangi lagi, dalam keadaannya yang sakit, dalam keadaannya yang tergeletak, dia berkata, biarlah keberadaan ini sebagai suatu korban. Saya ulangi lagi, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Inilah yang menjadi cara hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak mau kita menyembah Dia dengan, karena hati kita berkata, bagaimana mungkin, saya juga perlu ini, saya punya ini dulu dah untuk Tuhan nanti. Atau ada yang berkata, saya nggak mau, mereka nanti enak. Saya nggak mau mempersembahkan persembahan saya nggak mau memberikan sumbangan, saya nggak mau menolong, saya sendiri perlu ditolong. Tetapi dalam situasi-situasi yang seperti ini, Tuhan menginginkan kita, Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup memuliakan Allah dalam situasi apapun, menyembah Tuhan, menyembahnya melalui korban-korban yang kita persembahkan. Korban harta, korban pikiran. Saya ulangi lagi, beberapa kali saya sampaikan, kalau memang kita mengasihi, mencintai Tuhan, kita mempersebaik-baiknya, bahkan persiapan ini sampai menyakitkan, dan itu menjadi pengorbanan kepada Allah kita, pengorbanan yang harus kita lakukan, pengorbanan yang kita persembahkan sebagai suatu korban yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah kita telah membahas kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kita senantiasa oleh karena Dia, senantiasa mempersembahkan ucapan syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian kita belajar kebenaran firman. Demikian kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menyembah, kita melaksanakan kehidupan dengan menyembah kepada Tuhan. Maka penyembahan itu akan menjadi cara hidup kita. Melalui penyembahan seumur hidup. Melalui sikap-sikap kita. Dan melalui pengorbanan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum mengakhiri, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran-Mu telah mengajarkan kami supaya kami hidup untuk terus menyembah Engkau, sehingga penyembahan itu menjadi cara hidup kami. Tolong kami, kebenaran firman-Mu menyatakan, memelihara, dan menolong kami sehingga kami menjadikan penyembahan sebagai cara hidup kami, sebagai gaya hidup kami. Berkati kami, berkati semua pemirsa, berkati bangsa dan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kali ini sampai bertemu kembali di dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.